Indonesia merdeka untuk melihat situasi yang ada di Timik dan sekitarnya, masyarakat penduduk dan jalan-jalan yang kelihatannya kurang sangat rusak. Gimana pendapat Tuan tentang lingkungan yang ada sekitar Imik ini, Bang? Ini 10 tahun lalu saya pernah ke sini, daerah sini, dan saya melihat sudah 10 tahun beroperasi tambang smelter timah di Morowali. Ini saya ada di desa yang berbatasan betul dengan tembok kawasan industri yang mengolah nikel. Nah, ini tidak ada sama sekali dampaknya. Kalau bisa saya tidak ada sama sekali dampaknya terhadap rakyat setelah 10 tahun beroperasi. Ingat bahwa angka-angka yang dikemukakan bahwa ekspor dari sini meningkat besar sampai ratusan ribuan triliun. Ini desa Bahodopi. Nah, inilah desa tempat beradanya smelter tersebut. Nah, kita lihat bahwa lihat infrastruktur tanah ini jalan betul-betul. Ini lihat rusak seperti ini, tidak ada kehidupan ekonomi. Jadi saya melihat bahwa ini terjadi pemiskinan sistematis di wilayah pertambangan di Morowali. Jadi jangan terpaku terus menyatakan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi. Betul terjadi pertumbuhan ekonomi, tapi itu di angka kertas di atas statistik dan tidak ada yang tertinggal di wilayah ini. Termasuk pajak, karena mereka bebas pajak puluhan tahun, sementara tambang ini sebentar lagi habis, 9 tahun lagi sudah habis dan tidak ada yang tertinggal. Jadi ini menurut saya adalah pengerukan sumber daya alam yang dilakukan oleh kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan tambang-tambang ini kepada perusahaan Cina tapi tidak meninggalkan apapun terhadap rakyatnya. Jadi menurut saya sangat-sangat Presiden Jokowi betul-betul harus bertanggung jawab karena negara ini betul-betul diserahkan dan ini hanya satu dari beberapa tempat termasuk yang terjadi seperti ini. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ini terjadi. Nah, kita coba lihat dari tempat lain wilayah pemiskinan di tengah-tengah perampokan sumber daya alam yang dilakukan atas kebijakan Presiden Joko Widodo menyerahkan tambang ini dengan berbagai alasan. Padahal sebenarnya mereka yang menikmati. Nah, kita lihat kita melihat betul bahwa wilayah pertambangan seperti kota kalau malam, tapi di luarnya ini betul-betul pemiskinan. Dan kita bisa bandingkan dengan tambang-tambang yang dikelola oleh perusahaan lain seperti di Sorowako yang dikelola oleh PT Vale yang dulu Inco. Kemudian itu gemerlap kotanya, tumbuh kotanya. Nah, kemudian di Kolaka, Pompah, itu semua tumbuh yang dikelola aneka tambang, tapi ini dikelola perusahaan Cina yang bebas pajak, bebas bea, bebas segala-galanya. Adalah yang ini tempat kos-kosan karyawan yang kerja, gaji pekerja itu hanya sekitar 4 juta, take home pay 6 juta, padahal biaya hidup sini mahal sekali. Jadi ya inilah ini penginapan yang ada di sekitar sini, yang tempat saya penginap tadi malam. Nah, jadi angka-angka yang Anda kemukakan itu adalah angka-angka di atas kertas, dan angka-angka itu adalah angka-angka milik Cina, bukan milik orang Indonesia, karena faktanya tidak ada sama sekali yang tertinggal di wilayah ini. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada masyarakat di mana sebenarnya posisi kawasan industri itu sebelah sana. Itulah industrinya yang sekitar 4.000 hektar akan berkembang menjadi 6.000 hektar. Dan inilah yang saya katakan desa-desa sekitarnya yang betul-betul pemiskinan terstruktur dengan mengeruk sumber daya alamnya. Jadi jangan ini lihat di bawah jalan-jalan tadi saya sudah gambarkan. Nah, tidak ada sama sekali kehidupan ekonomi
Tidak ada namanya mall di sini, tidak ada namanya restoran yang bagus. Yang restoran Padang saja tidak ada. Apa namanya? Yang ada paling Indomaret, Alfamart, tidak ada namanya. Bioskop tidak ada namanya, apalagi Kentucky, Starbucks, terus ya udahlah, yang merek-merek itu nggak ada sama sekali. Jadi 10 tahun beroperasi tidak meninggalkan apapun. Dan saya katakan ini adalah hanya meninggalkan kemiskinan di kemudian hari karena semua sumber daya alamnya sudah diserahkan ke asing. Dan tidak ada yang tertinggal di sini. Jadi jangan percaya dengan angka-angka yang disampaikan terus oleh pemerintah seakan-akan negara ini maju dengan memberikan sumber daya alam kita kepada perusahaan asing. Pak Prabowo, saya berharap Bapak datang. Bapak sering menyatakan terjadi kebocoran. Kalau ini menurut saya bukan terjadi kebocoran, terjadi penumpahan. Ditumpahkanlah aset negara itu kepada asing yang dinikmati asing. Tidak ada yang ditinggal. Oke, jadi Pak Faisal Basri, saya dari lapangan membuktikan apa yang Bapak katakan selama ini, bahwa tidak ada yang tertinggal sedikit pun daripada pengorokan sumber daya alam nikel oleh perusahaan Cina yang diberikan kepada oleh Joko Widodo kepada mereka. Pasar tradisional kayak tahun 70-an. Jadi kalau dianggap menyatakan bahwa ada kemajuan, ya lihat aja lah pasarnya. Ini pasarnya kalau ini daerah perkampungan Marwali. Nah, ini pasar tradisional kayak gitu. Ya udah. Oke. Oke, saya berada di Desa Bahodopi. Ini di penginapan kecil dan ini adalah desa tempat beradanya PT IMIP, PT yang kawasan industri yang diberikan oleh Joko Widodo kepada pengusaha dengan menjadikan sebagai wilayah kawasan berikat dan diberikan fasilitas bebas pajak puluhan tahun. Dan saya ini pernah datang ke sini 2015 dan ingin ini 10 tahun baru saya mau datang lagi, ingin melihat sebenarnya apakah ada dampak terhadap rakyat dari pemberian sumber daya alam kepada perusahaan-perusahaan Cina. Ternyata ini kampung ini tidak ada perubahan sama sekali. Lihat kampungnya, ini kampung ini betul-betul berbatasan dengan pagar kawasan industri tersebut. Itu kawasan industri sebelah sana. Nah, itu tidak ada sama sekali dampaknya terhadap masyarakat. Dan saya sudah mengunjungi semua wilayah tambang yang seperti ini. Itu seperti Sorowako itu sangat bagus, Pomalah, nikel juga, kemudian Kolaka juga sama. Nah, coba lihat apa yang ditinggalkan oleh mereka setelah mereka mengambil sumber daya alam kita. Tidak ada yang ditinggalkan. Saya tadi malam datang mengunjungi semua tempat ini. Lihat aja atap-atap rumah rakyat. Ini kemiskinan masih ada di sekitar mereka dan tidak ada yang dinikmati. Jadi kalau yang dikatakan selalu dibanggakan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa ekspor ratusan ribuan triliun dari sini, betul. Saya mendapat informasi bahwa ada 30 kapal per hari keluar masuk dari pelabuhan mereka, pelabuhan sendiri. Nah, itu betul, tapi bukan punya Indonesia. Itu punya mereka, tidak ada yang tinggal di sini. Jadi kalau ada menyatakan bahwa ada yang tinggal, faktanya sudah 10 tahun tidak ada yang tinggal. Ini faktanya. Nah, coba bayangkan, kalau memang ini wilayah ini kaya, maka kita akan ketemu biasanya restoran Padang, Kentucky, McDonald, apa segala, itu tidak ada di kampung ini sepanjang Marwali ini. Yang ada tetap adalah hanya Indomaret, Alfamart. Tidak ada bedanya dengan daerah lain yang tidak dirampas sumber daya alamnya. Nah, coba bayangkan ribuan triliun duit yang diambil dari sini. Saya betul-betul menangis. Ini yang mengambil kebijakan ini benar-benar zalim terhadap rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Dan ini terus dilanjutkan. Terus kita dapat apa? Lo lihat kampung kemiskinan di pinggir pagar mereka.
yang sedang merampok negeri ini. Ya Allah, terima kasih. Buang saya Didu, semalam kita udah monitor semua jalan di kampung-kampung, ternyata jalannya itu sama sekali tidak ada yang bagus, bahkan cenderung rusak sama sekali. Jadi yang saya dengar dari berita-berita itu bahwa pendapatan negara cukup besar, kenapa kok jalannya seperti ini gitu? Penyebabnya apa itu, Bang? Bukan pendapatan negara, pendapatan mereka dari merampok negara. Jadi salah. Tidak ada negara tinggal apapun. Kenapa dia tidak ada yang tinggal? Karena mereka diberikan kawasan berikat yang tidak bisa dimasukkan oleh siapapun. Dia dibebaskan pajak. Bebaskan pajak, tidak ada pajak apapun yang dia bayar. Dia bebaskan pajak, setahu saya 25 sampai 30 tahun, sementara tambang ini tidak sampai 30 tahun sudah habis. Jadi selesai perusahaan ini tidak pernah akan membayar pajak. Nah, coba bayangkan kebijakan apa seperti itu. Kebijakan gila menurut saya. Kebijakan sangat gila, membebaskan orang dari pajak sementara bahan bakunya sudah. Ini kan menurut hitungan tinggal 9 tahun habis. Nah, terus orang Morowali dapat apa? 9 tahun lagi. 9 tahun lagi ini kemiskinan makin kayak begini semua. Terus kita biarkan. Nah, ini menurut saya udah keterlaluan. Lihatlah kampung-kampung seperti ini. Nah, mereka 30 kapal per hari keluar pergi dari situ. Terus di dalam kalau kita lihat malam itu udah kayak kota besar semua. Terus dia mengambil sumber daya alam kita, hanya menjadikan tenaga kerja kita sebagai tenaga kerja kasar dengan gaji hanya sekitar 4 juta rupiah. Itu sama, tidak ada bedanya dengan tempat-tempat lain. Tapi dia tidak merampok negerinya. Ini kan merampok negerinya bebas pajak. Ya perusahaan lain juga banyak dengan gaji yang sama. Harusnya karena dia bebas pajak yang gaji masyarakat tinggi dong. Iya, Ya kan? Baik. Mohon maaf, saya udah emosi saya lagi memuncak karena memang biadab pemerintah yang ambil kebijakan. Baik, terima kasih, Bang. Karena selama ini kita lihat pertumbuhan ekonomi penduduk yang saya perhatikan di semalam itu kan agak sepi, warung-warung pun sepi dari pagi sampai sore. Berarti ini menandakan ekonomi masyarakat tempat kurang makmur ya, Bang. Seperti apa pertumbuhan ekonomi di sini? Ini pertumbuhan ekonomi itu diukur dari lihatlah. Kalau sudah ada mall, nggak ada mall sama sekali satu kabupaten ini. Nggak ada mall. Bioskop nggak ada. Ya udahlah. Apa yang terkenal sekarang tuh Migacuan aja. Migacuan, oke. Nah terus yang ada tetap warung-warung yang ada hanya Indomaret, Alfamart, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, itu satu kabupaten. Coba bayangkan. Kabupaten yang katanya ribuan triliun menghasilkan. Itulah pejabat-pejabat yang memberikan angka-angka. Saya minta pertanggungjawabannya. Anda membuat rakyat Indonesia betul-betul dirampas kekayaannya, tapi dia tetap menjadi miskin. Baik, terima kasih Puang atas arahannya. Mudah-mudahan negara kita, khususnya yang pemangku penjabatan dulu itu mempertanggungjawabkan, karena emang dilihat dari fisik kenyataan di tempat ini masyarakat kita kurang makmur sama sekali. Demikian, terima kasih. Jalannya jelek, Pak.